yang nggak bisa dianggap enteng. Gue jadi bertanya-tanya, ya ini dugaan boleh dong ya. Kalau Aceh itu bukan daerah istimewa yang tidak menerapkan syariat Islam, apakah kemudian Denny Siregar akan mengeluarkan cuitan yang tadi? Itu pertanyaan gue. Rasa-rasanya sih enggak gitu ya. Dan ini yang gue pikir berbahaya. Jadi gue menangkap ada nuansa sara yang disembunyikan. Ya Denny Siregar nggak bilang ke arah sana sih. Tapi kan apa konotasi atau nuansa itu terlalu mudah untuk kita tangkap. Ya. Nah guys, belum lagi kemudian kalau kita mau apa, kita mau jujur ya, kita mau fair, melukai perasaan rakyat Aceh adalah satu hal yang sama sekali tidak bisa diterima. Kalau kita lihat sejarah, Aceh adalah satu wilayah di mana penduduknya berkontribusi besar pada masa-masa awal keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa-masa yang sangat sulit ketika republik yang baru berdiri itu sangat membutuhkan pertolongan. Satu, kita tidak boleh lupa bahwa Aceh ini adalah satu wilayah di Indonesia yang hampir tidak pernah ya tunduk secara formal kepada pemerintahan kolonial Belanda. Jadi kalau kita senantiasa mengatakan di buku-buku sejarah Indonesia itu dijajah 350 tahun oleh Belanda, kemudian 3,5 tahun oleh Jepang, itu pasti yang pertama protes adalah rakyat Aceh. Ya, kenapa? Karena sampai awal abad ke-20 Aceh itu masih terus melawan dan tidak pernah 100% tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Ya, kita tahu ya, nama-nama seperti Cut Nyadin ya, kemudian Cut Mutia, siapa lagi yang lain-lain gitu ya. Itu adalah nama-nama pejuang yang sangat harum di tanah air kita. Gitu ya. Jadi mereka ini pejuang-pejuang yang luar biasa, militan ya, tanda kutip radikal dalam melawan kolonialisme. Dan kita bayangkan ya, kalau saja mereka menyerah itu jangan-jangan hari ini kita tidak melihat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua guys, jangan lupa ya, kalau sekarang kita punya maskapai kebanggaan nasional ya walaupun terakhir-terakhir bermasalah, Garuda Indonesia, itu cikal bakalnya adalah 2 buah pesawat Selawah 01 dan 02 yang merupakan urunan sumbangan dari masyarakat Aceh atas permintaan Bung Karno. Ya ketika itu pemerintah membutuhkan pesawat ya untuk menjalankan roda pemerintahan ya untuk memperkuat perjuangan, lalu pemerintah Soekarno datang ke Aceh untuk minta bantuan kepada masyarakat Aceh dan mereka kemudian urunan. Lu bayangin. Ya, kemudian masyarakat Aceh juga dikenal luas ya, juga menyumbang urunan untuk membeli sebuah kapal yang digunakan di dalam Angkatan Laut Republik Indonesia di awal-awal. Ini terdaftar dengan nomor PPB 58LB. Ya, kapal ini berfungsi dalam melakukan penyelundupan senjata dari luar untuk dibawa masuk ke wilayah Indonesia dalam konteks melawan tentara kolonial yang ingin kembali berkuasa. Ya, belum lagi kemudian kalau kita lihat guys, ya ini ada seorang saudagar kaya dari Aceh, Teku Marham, yang menyumbang 28 kg dari 38 kg emas yang digunakan untuk melapisi puncak Monumen Nasional Monas. Ya ini cuma sekelumit aja. Jadi gue hanya ingin mengatakan kepada siapapun ya, bukan cuma kepada Denny Siregar, hati-hati ketika mengeluarkan statement yang bisa melukai masyarakat Aceh. Bagaimanapun kita tidak boleh lupa, masyarakat Aceh ini masih punya bekas luka lama yang kayaknya belum sepenuhnya sembuh. Ya kita tahu Aceh terlibat konflik sekian lama dengan pemerintah begitu ya, GAM dalam hal ini dengan pemerintah, dan itu kemudian secara formal baru bisa direkonsiliasi pasca tsunami Aceh tahun 2004. Jadi menurut gua kalau kita hari ini melihat Aceh masih merupakan salah satu provinsi yang angka kemiskinannya cukup tinggi, kita tidak boleh lupa kontribusi sejarah ya di mana Aceh terlibat konflik yang cukup panjang ya dengan pemerintah pusat ini pasti tidak bisa dinafikan begitu saja. Artinya gue pengen bilang bahwa Indonesia, kita semua NKRI punya hutang pada Aceh. Nah, cuitan yang nggak penting, ya seperti yang dilakukan oleh Denny Siregar ini, menurut gue sekali lagi sangat berbahaya dan berpotensi besar untuk merusak proses rekonsiliasi yang sebenarnya sampai hari ini belum sepenuhnya tuntas. Ya, gue selalu mengandaikan seperti ini. Kalau lu luka ya, lu jatuh atau apa, mungkin lukanya sembuh. Tapi bekasnya itu ya di kulit lu ya, luka parutnya itu, ya bekas lukanya itu akan bertahan cukup lama dan tidak akan hilang begitu saja. Dan itu masih ada. Nah,
Yang lain lagi guys, yang gue juga ingin ingatkan nih kepada pemerintah pusat. Kita ini kan punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Yang gue sedih belakangan, semboyan ini seolah-olah menjadi tinggal semboyan. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kan begitu ya. Jadi kita mengakui kekhasan di tiap-tiap daerah. Dan kita tahu salah satu kekhasan Aceh sebagai satu daerah dengan semboyan Serambi Mekah adalah mereka hidup rakyatnya itu dengan nilai-nilai Islam. Yang gue sedih adalah kadang-kadang ada indikasi bahwa kita nih pemerintah pusat ya, kita yang ada di luar Aceh, ini gak sepenuhnya ikhlas menerima Aceh apa adanya. Ya. Aceh dengan konon syariatnya, Aceh dengan penerapan syariat Islamnya, seolah-olah karena mereka menerapkan syariat Islam maka mereka tidak NKRI sepenuhnya. Ya. Kalau sampai timbul ya penilaian seperti itu menurut gue berbahaya. Nah di luar Aceh misalnya kita juga menyayangkan ya kasus yang sebelumnya kita diskusikan tentang SKB 3 menteri yang menyangkut seragam sekolah. Ya, ini kan kasusnya berkaitan dengan Sumatera Barat. Kita tahu walaupun dia bukan merupakan daerah istimewa ya, Sumatera Barat itu punya satu slogan yang menggambarkan kearifan lokal. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Adat itu ya sendinya adalah syariat, syara itu syariat Islam dan syariat Islam itu dasarnya adalah kitabullah. Nah, ketika ada SKB 3 menteri tadi yang tidak memberikan keleluasaan ya kepada daerah, kepada sekolah ya untuk memberikan aturan di mana siswa atau siswi harus menggunakan pakaian dengan atribut keagamaan, tentu ini akan menimbulkan persoalan. Again, tadi melanggar kearifan lokal, mengabaikan kearifan lokal. Nah, satu hal terakhir yang gue ingin ingatkan kepada kita semua. Kayaknya ini tiba saatnya pemerintah menunjukkan niat baik ya, bahwa pemerintah memang punya keinginan besar untuk merekatkan kembali the divided nation, bangsa yang terbelah ini. Ya salah satunya apa? Kontributor terbesar ya terhadap keterbelahan yang terus dipelihara ini adalah para buzzer ya, yang terus mengotori ya cyberspace kita. Padahal tahun 2017 yang lalu ya MUI itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa profesi sebagai buzzer, tindakan-tindakan perilaku buzzer di medsos itu haram. Ya, menyebarkan hoax, menebar fitnah, menebarkan perpecahan dan sebagainya itu haram. Ya, menebarkan permusuhan, membuli itu haram. Bahkan seorang tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Khalil Nafis dalam sebuah wawancara ya di kanal Hersuben Point, ini partner gua di FNN, itu mengatakan perbuatan-perbuatan buzzer tadi ya tadilah hoax, fitnah, kebencian, bullying segala macam. Itu kalau kita refer kepada kitab suci yang diyakini oleh umat Islam itu ibarat orang yang memakan bangkai. Jadi para buzzer ini menghidupi dirinya dengan tanda kutip memakan bangkai saudara-saudaranya sebangsa. Tapi menurut saya kalau pamannya orang digerakkan untuk jadi buzzer, untuk menyerang orang yang niat baik, apalagi ulama, menurut saya inilah yang disebut dengan ya kulah lahma akhihi. Jadi memakan daging saudaranya. Dia makan dari hasil orang lain dibunuh, yaitu mengambil dari dagingnya saudaranya. Kenapa Allah meumpamakan dengan memakan dengan yang dia memakan dari daging saudaranya? Karena sama-sama nggak tahu, orang sudah mati itu nggak tahu kalau dagingnya itu dimakan oleh orang lain. Nah, tugas pemerintah untuk membersihkan yang seperti ini. Nah, ketika ini dibersihkan, maka kita akan mendapatkan cyberspace yang lebih jernih, yang lebih aman, yang lebih nyaman, di mana warga negara bisa berinteraksi dengan penuh kehangatan. Dan kalau itu bisa diwujudkan, gue yakin bukan cuma Aceh, bukan cuma Sumatera Barat, tapi seluruh warga negara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia akan menikmati demokrasi yang jauh lebih berkualitas. Sekali lagi guys, mari kita jaga Aceh karena Aceh sudah menjaga Indonesia. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.